Min, ada nggak sih negara yang nggak ada lautnya? Wis, banyak, Net. Nah, gimana dengan negara yang letaknya di dalam satu negara? Maksud lo ada satu negara, terus di dalamnya ada satu negara lagi gitu? Nah, iya, Min. Ada nggak ya? Ada beberapa. Misalnya kayak Lesotho, tapi Lesotho itu ada di dalam Afrika Selatan. Nah, coba kita bahas itu, Min. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, pernah lihat nggak ada beberapa negara di dunia yang nggak punya pantai, nggak berbatasan sama laut, dan posisinya dikelilingi oleh negara lain? Keliling negara yuk, hayu. Nah, kalau ada satu negara dikelilingi oleh satu negara lain, alias negara itu berada di dalam satu negara lain, maka disebut sebagai enclave. Bentar, emangnya ada ya? Enclave bukannya cuma teori aja? Jawabannya, ya, ada beberapa negara yang merupakan negara enclave. Apaan aja tuh? Yang pertama ada San Marino, yang merupakan negara enclave di dalam negara Italia. Terus ada Kota Vatikan, yang juga merupakan negara enclave di dalam negara Italia. Dan juga ada Lesotho, yang merupakan negara enclave di dalam Afrika Selatan. Tapi Mimin nggak bakal bahas semuanya ya, Mimin cuma bakal bahas Lesotho aja di sini. Kenapa posisi Lesotho bisa berada di dalam Afrika Selatan? Lesotho, atau secara lengkap Naha-ea Lesotho, atau Kerajaan Lesotho, merupakan sebuah negara yang memiliki total luas wilayah 30.355 km persegi. Beribu kota di Maseru, dan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 4 Oktober 1966. Karena Lesotho berada di dalam Afrika Selatan, sudah pasti dia termasuk bagian selatan dari benua Afrika. Lesotho juga merupakan salah satu anggota dari Southern African Development Community dan Southern African Custom Union. Kalau ngomongin kenapa Lesotho bisa ada di dalam Afrika Selatan, ya nggak jauh-jauh dari yang namanya sejarah. Kalian nggak bosan kan kalau Mimin bahas sejarah? Jadi semuanya bermula dari keberadaan orang-orang Sotho atau Basotho. Nah, jadi pada tahun 1820-an, seseorang bernama Moshushu menjadi raja kerajaan Basotho di bagian dataran tinggi selatan. Moshushu mempersatukan orang-orang Basotho atau orang-orang yang berbicara menggunakan bahasa Sotho untuk melawan orang-orang Zulu. Moshushu dan para pengikutnya membentengi daerah dataran tinggi karena daerah itu paling mudah untuk dipertahankan. Makanya kalau kita lihat, wilayah Lesotho itu ada di dataran tinggi. Moshushu memiliki keterampilan yang baik sebagai seorang ahli strategi, sehingga ia dapat mempertahankan negara kecilnya itu untuk bertahan dari segala macam kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika Selatan. Nah, pada masa abad ke-19 ini juga, terdapat yang namanya Cape Colony. Waktu itu, Cape Colony masih dimiliki oleh Belanda, sehingga bernama Cape Colony Belanda atau Dutch Cape Colony. Namun, seperti yang kita ketahui, Prancis pernah menjajah Belanda pada tahun 1795. Artinya, Dutch Cape Colony juga berada di bawah kendali Prancis. Nah, waktu itu, Prancis sedang berperang melawan Inggris. Mengetahui keberadaan Dutch Cape Colony membuat Inggris berniat untuk menduduki wilayah Dutch Cape Colony. Tujuan Inggris untuk menguasai wilayah ini adalah untuk mengendalikan jalur laut yang lebih baik untuk perjalanan ke India. Inggris menguasai Cape Colony setelah kekalahan Belanda dalam pertempuran Muizenberg. Terjadilah perdamaian antara Inggris dan Prancis yang waktu itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sehingga kemudian Inggris menyerahkan Cape Colony kepada Republik Batavia pada tahun 1803 melalui perjanjian Amiens. Republik Batavia sendiri adalah negara yang didirikan oleh Prancis sebagai Republik Saudara untuk Belanda. Namun, pada tahun 1806, Inggris kembali menduduki Cape Colony setelah memenangkan pertempuran Blouberg. Setahun kemudian, Inggris dan Prancis kembali berseteru. Napoleon kemudian memperkuat pengaruhnya di Republik Batavia. Hingga pada tahun 1814, pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan Cape Colony kepada Inggris, sebagaimana isi London Convention. Nah, para penduduk bekas Dutch Cape Colony yang kemudian memisahkan diri dari Cape Colony disebut sebagai Voortrekker. Lebih tepatnya, Voortrekker merupakan orang-orang Boer yang kemudian menjelajah ke wilayah pedalaman, sehingga Voortrekker sama Boer itu sama ya amigos. Voortrekker atau Boer ini yang kemudian membentuk negara sendiri yang disebut Orange Free State. Oke, kita kembali ke topik utama. Apa hubungannya Cape Colony sama sejarah Lesotho? Kerajaan Basotho di bawah kepemimpinan Moshushu berhasil bertahan dari segala macam serangan, terutama dari orang-orang Zulu. Pada tahun 1822, Moshushu mendirikan ibu kota di Burtabute, sebuah gunung yang mudah dipertahankan di pegunungan Drakensberg Utara, sehingga meletakkan dasar bagi kerajaan Lesotho. Ibu kotanya kemudian dipindahkan ke Thaba Bosiu.
pada tahun 1833, 3 orang misionaris dari Prancis yang bernama Thomas Aubusset, Eugene Casalis, dan Constant Gosselin mengunjungi Moshushu. Mereka bertiga kemudian memperoleh izin untuk mendirikan stasiun misi di Moriha. Nah, Voortrekker atau Boer ini mencoba untuk merebut wilayah Basotho dengan cara melanggar batas wilayah kerajaan Basotho. Perang teritorial ini membuat Basotho semakin kehilangan batas wilayahnya. Moshushu menyadari kalau ingin kerajaan Basotho selamat, maka Basotho harus menjadi sekutu Inggris. Maka dari itu, pada tahun 1843, Moshushu menandatangani perjanjian dengan gubernur Cape Colony saat itu, Sir George Napier, sehingga kemudian Basotho menjadi sekutu Inggris. Nah, jadi inilah hubungan antara Basotho atau Lesotho dengan Cape Colony. Perjanjian ini sangat meningkatkan status Moshushu sebagai seorang pemimpin. Namun, perang antara Voortrekker dengan Basotho yang dikenal sebagai Free State Basotho War membuat Moshushu kehilangan sebagian besar wilayah dataran rendah di bagian barat. Perang terakhir antara Boer dengan Basotho terjadi di tahun 1867. Saat itu, Moshushu mengajukan banding kepada Ratu Victoria di tahun 1868. Ratu Victoria yang setuju kemudian menjadikan Basotho sebagai Basutoland yang merupakan bagian dari protektorat Inggris pada tahun 1868. Pada tahun 1869, Inggris menandatangani perjanjian di Aiwal Utara dengan Boer yang menetapkan batas-batas Basutoland. Perjanjian ini mengurangi ukuran kerajaan Moshushu menjadi setengah dari ukuran sebelumnya dengan menyerahkan wilayah barat. Kemudian, Inggris mengalihkan fungsi dari ibu kota Moshushu di Tababosio ke kamp polisi di perbatasan barat laut, yaitu Maseru, hingga akhirnya pemerintahan Basutoland dipindahkan ke Cape Colony pada tahun 1871. Makanya ibu kota Lesotho saat ini adalah Maseru. Jadi ya, pada tahun 1871, Basutoland atau Basotho dianeksasi ke dalam Cape Colony pada tanggal 11 Agustus 1871 melalui Act No. 12 of 1871 of the Parliament of the Cape of Good Hope. Ternyata, ada ketidakpuasan orang-orang Basutoland dengan pemerintahan Inggris, sehingga terjadilah yang namanya Basutogan War atau Basutoland Rebellion yang berlangsung dari tanggal 13 September 1880 sampai 29 April 1881. Nah, tadi Mimin belum jelasin ada beberapa negara di sekitar Basutoland, atau lebih tepatnya wilayah koloni, seperti Cape Colony, Natal Colony, Transvaal Colony, dan Orange River Colony. Nah, keempat wilayah koloni ini bersatu ke dalam Union of South Africa, atau Uni Afrika Selatan kalau dalam bahasa Indonesia. Uni Afrika Selatan ini terbentuk pada tanggal 31 Mei 1910. Terus kenapa, Min? Coba lihat amigos, perhatikan lebih detail. Keempat koloni ini kemudian menjadi satu wilayah. Masing-masing koloni tersebut menjadi provinsi di Uni Afrika Selatan. Kemudian pada tanggal 9 Juli 1915, Jerman Southwest Africa menjadi provinsi kelima dalam Uni Afrika Selatan, meskipun kabarnya status ini tidak pernah menjadi status resmi. Tapi Uni Afrika Selatan tetap menganggap Jerman Southwest Africa atau Afrika Barat Daya merupakan provinsi kelima. Coba lihat peta dari keempat wilayah ini. Dan kalau kita perhatikan, ada salah satu wilayah yang tidak termasuk dalam Uni Afrika Selatan. Dan posisi wilayah itu ada di dalam. Yap, seperti yang bisa kalian tebak, wilayah ini adalah Basutoland. Mungkin kalian jadi bertanya-tanya ya, kok Basutoland nggak ikut aja buat masuk ke dalam Uni Afrika Selatan? Kalian masih ingat barusan Mimin cerita soal gun war antara Basutoland sama British Cape Colony? Nah, Basutoland kemudian dijadikan sebagai British High Commission Territory pada tahun 1884. Artinya, pemerintahan Inggrislah yang langsung memerintah Basutoland. Dengan demikian, para petinggi Sotho di Basutoland memiliki kekuasaan yang tetap. Karena status ini, Basutoland tidak menjadi bagian dari Uni Afrika Selatan. Jadi begitu amigos. Setelah itu, pada tahun 1966, Basutoland memperoleh kemerdekaan dan menjadi kerajaan Lesotho. Sementara Uni Afrika Selatan menjadi negara Afrika Selatan. Dan Afrika Barat Daya, yang sebelumnya merupakan provinsi kelima Uni Afrika Selatan, berubah nama menjadi Namibia. Makanya sebagian besar nama-nama provinsi di Afrika Selatan merupakan nama-nama koloni yang sebelumnya bersatu ke dalam Uni Afrika Selatan, semisal Eastern Cape, Northern Cape, Western Cape, KwaZulu-Natal, dan Free State. Secara total sekarang ada 9 provinsi di Afrika Selatan. Jadi begitulah,
Kenapa negara Lesotho menjadi negara enclave yang dikelilingi oleh Afrika Selatan? Nah, menurut kalian sendiri gimana amigos? Apa yang terjadi kalau misalnya Basutole menjadi bagian dari Uni Afrika Selatan? Kasih komentar kalian di kolom komentar amigos. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.